Shalom guys, kembali lagi dengan Pavel 88 Channel. Ini berita datang dari Pakistan, sangat miris. Ya, di tengah-tengah situasi sulit seperti ini, masih ada saja kelompok-kelompok tertentu. Syukurnya ini bukan di Indonesia ya. Walaupun kemarin di Bangka Belitung sempat terjadi hal yang sama, tetapi kemungkinan besar sudah dibereskan oleh pemerintah di sana. Ini di Pakistan guys. Orang-orang Kristen di Pakistan ini, mereka harus diabaikan karena mereka memiliki iman kepada Yesus Kristus. Mereka tidak dapat bantuan dari pemerintah karena saat ini Pakistan lagi lockdown dan mereka tidak mendapatkan bantuan makanan, logistik karena mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Kristus. Sangat-sangat tidak punya hati nurani, tidak bisa membantu dengan tulus. Saya salut dengan umat Buddha yang ada di Indonesia. Mereka menyumbangkan miliaran untuk membantu semua orang yang terdampak pandemi ini. Bahkan seorang hamba Tuhan di Surabaya, di Jawa Timur ya, hamba Tuhan misterius ya, menyumbangkan miliaran rupiah tanpa memandang apapun, siapapun Anda, orang kaya, orang susah, orang miskin, apapun agamamu, dibantu oleh hamba Tuhan ini dengan uangnya. Tapi ini bukan main. Memang Pakistan dikenal dengan daerah yang mayoritas tetapi rata-rata orangnya masih bahlul ya, suka diskriminasi. Mereka sangat tidak menyukai yang namanya kekristenan. Oke ya, sebelum biar saya tidak panjang lebar bicara, kita langsung saja kepada pokok berita yang akan kita bahas. Beritanya adalah ini dia. Umat Kristen Pakistan ditolak menerima bantuan COVID-19 karena iman. Wow, gara-gara iman kepada Kristus mereka harus mengalami hal seperti itu. Ya memang firman Tuhan sudah berkata kok, kamu akan dianiaya, kamu akan dikucilkan karena namaku. Puji Tuhan, semua digenapi. Dan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan mereka, itu keyakinan saya. Beberapa orang Kristen di Pakistan melaporkan bahwa mereka ditolak menerima bantuan COVID-19 karena keyakinan mereka. International Christian Concern atau ICC mengatakan pihaknya telah mendokumentasikan 3 insiden semacam itu sejak negara mayoritas Muslim itu dikunci lockdown untuk memperlambat penyebaran virus corona. Dalam sekali peristiwa, lebih dari 100 keluarga Kristen di desa Sandakalan di Kasur, Punjab ditinggalkan dari distribusi bantuan makanan. Shakil Ahmad, seorang muslim lokal dan aktivis hak asasi manusia, mengatakan kepada ICC bahwa seorang ulama di masjid setempat telah memerintahkan agar paket makanan didistribusikan hanya untuk keluarga muslim. Ahmad mengatakan dia mengeluhkan tentang diskriminasi tersebut, tetapi kekhawatirannya diabaikan. Sejak itu dia datang bersama dengan muslim lain untuk mengambil makanan untuk dibagikan di antara keluarga Kristen yang membutuhkan. Lalu saya mengutuk tindakan tidak manusiawi dan diskriminatif ini yang dilakukan oleh orang-orang muslim di desa saya, dan berdiri dalam solidaritas dengan penduduk Kristen miskin di desa itu, katanya kepada ICC. Oleh karena itu, sekelompok individu yang berpikiran sama mengumpulkan sumbangan
dari para muslim liberal untuk memperluas bahan makanan ke segmen yang rentan ini, orang-orang Kristen di negara ini. Coronavirus adalah krisis yang berkepanjangan di Pakistan yang memiliki lebih dari 5.000 kasus yang dikonfirmasi. Hampir setengah dari negara ini hidup di bawah garis kemiskinan dan banyak para pekerja berpenghasilan rendah adalah buruh yang kini telah kehilangan pekerjaan karena wabah tersebut. Pekan lalu, para dokter di negara itu dipukuli oleh polisi karena mereka memprotes kondisi menyedihkan di rumah-rumah sakit. Sumber Christian Today. Wow ya, syukurnya masih ada beberapa orang muslim yang waras, yang sadar akan kemanusiaan. Sesama manusia harus saling menolong dan membantu mereka lah yang menyuarakan ini. Dan mereka tetap berusaha untuk memberi makanan kepada saudara kita, orang-orang percaya yang ada di Pakistan. Ya, kita doakan supaya saudara kita tetap kuat dalam Tuhan dan terpelihara dalam berkat kasih Tuhan. Dan juga kepada mereka kaum-kaum muslim yang radikal, fanatisme, dan tidak memiliki rasa kemanusiaan, kita doakan agar mereka bertobat dari perbuatan mereka. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau Paulus Tuhan bisa ubah menjadi seorang penginjil hebat dari seorang pembunuh, saya percaya mereka ini tidak seberapa. Kalau Tuhan jamah hatinya, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin, saudara. Ya, kita berdoalah untuk saudara kita supaya pertolongan Tuhan dinyatakan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya kuasa-Mu bekerja menolong saudara kami, anak-anak-Mu yang ada di Pakistan, Tuhan. Biarlah kuasa Tuhan bekerja atas mereka dan Pakistan dipenuhi oleh kemuliaan Tuhan. Haleluya. Amin. Sampai jumpa, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Bagikan video ini supaya semakin banyak orang yang mendoakan saudara kita yang ada di Pakistan. Salam sejahtera, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Sampai jumpa lagi.